Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7SV8 ingin mempresentasikan mengenai implementasi gamification fitur pada aplikasi campaign.com. Yang pertama, intro. Overview terlebih dahulu nih. Campaign.com merupakan platform aksi sosial yang bertujuan untuk menantang pendukung guna melakukan aksi sosial dan membuka donasi dari sponsor yang nantinya akan disalurkan oleh sponsor. Problem statement yang dihadapi nih. Pada aplikasi campaign saat ini, pengguna dapat mengikuti challenge dengan mengambil aksi tiap hari. Namun, beberapa pengguna merasa kehilangan motivasi di tengah jalan sehingga challenge tidak bisa diselesaikan. Goals yang akan dicapai. Yang pertama, mengimplementasi fitur gamification ke dalam aplikasi campaign dan memberikan motivasi kepada user untuk mengikuti challenge. Desain proses. Pada tahap ini, kami menggunakan metode design thinking yang terdiri dari 5 tahapan proses, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, yang pertama yaitu empathize, di mana kita melakukan pendekatan empatik dengan pengguna untuk mengetahui permasalahan yang dialami. Nah, pada infografi kali ini dapat dilihat bahwa 70% penggunanya paling banyak bergender perempuan, di mana seluruh penggunanya berumur antara 18 sampai 24 tahun nih. Nah, semua pengguna campaign ini aktif dalam menggunakan media sosial. Kemudian user persona yaitu Amanda dari Bandung. Frustasinya yaitu ingin berkontribusi pada society tanpa harus pergi dari rumah dan menghabiskan banyak waktu dan ingin bertemu orang-orang baru. Jadi goals yang akan dicapai yaitu dapat mengenal orang-orang baru dan dapat berpartisipasi pada kegiatan aksi sosial tanpa harus keluar dari rumahnya. Kemudian kita juga melakukan secondary research, di mana kita melakukan analisis kompetitor, teori mengenai aksi sosial, teori gamifikasi, masukan pengguna yang kita dapatkan dari Play Store, nama session, dan pendalaman produk dalam menggunakan aplikasi campaign itu sendiri. Pada tahap define, ini kami mendefinisikan permasalahan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tahap awal terdapat pain points, di mana kami mengumpulkan permasalahan yang dihadapi pengguna. Dilanjutkan dengan how make we, pencarian topik ide yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ideate, kami melakukan brainstorming ide guna mendapatkan ide yang inovatif dan solutif. Diawali dengan solution idea, di mana kami memilih how make we memotivasi pengguna dalam mengambil aksi dan menyelesaikan challenge maupun aksi dengan gamifikasi sebagai topik idenya. Selanjutnya, kami kelompokkan pada tahap affinity diagram, terdapat leveling and reward, reminder, mini games, dan lainnya. Dan dilanjutkan dengan prioritization idea, di mana kami memprioritaskan ide solusi mana yang akan dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, tahap crazy edge, di mana kami membuat sketsa kasar menjadi 8 bagian. Kemudian prototype, kita menyusun solusi desain yang sudah kita rancang menggunakan ide-ide yang sudah kita dapatkan sebelumnya pada sesi brainstorming. Yang pertama, kita menyusun kerangka awal, yaitu wireframe, sebagai susunan informasi dan konten yang akan ditampilkan nantinya. Prototyping, kita bisa ke prototype langsung. Yang pertama, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu login. Nah, setelah login, kita akan mendapatkan daily reward atau hadiah harian berupa poin, dan nantinya pada hari ke-7 yaitu mystery chest. Nah, pada tampilan awal ini kita akan ada informasi mengenai level berapa saat ini dan informasi poin yang dimiliki saat ini. Kemudian kita juga ada shortcut untuk menuju ke weekly mission secara langsung. Nah, yang sebelumnya notifikasi ada di bawah, kita pindah ke atas, di mana agar menu My Jam dapat kita masukkan dalam bar. Kita ke bagian notifikasi dulu. Nah, kita mendapatkan notifikasi aksi, di mana pengguna akan mendapatkan notifikasi mengenai aksi yang belum dilanjutkan untuk melanjutkan. Kemudian sosial, di mana kita akan mendapatkan undangan dari teman untuk bermain game bersama, dan dapat invitasi sebagai teman dari orang. Dan kita kembali. Nah, sekarang jika kita mengikuti challenge atau menyelesaikan aksi, kita akan mendapatkan XP dan poin yang nantinya dapat digunakan. Kemudian kita ke profile terlebih dahulu. Nah, profile ini kita redesign yang sebelumnya terasa banyak white space dan warna yang monoton, sehingga lebih berwarna dan hidup. Kemudian kami menyusun supporter loyalty, di mana jika pengguna mengikuti jumlah tertentu aksi akan mendapatkan benefitnya sendiri, seperti ini dapat 1,5 pendapatan donasi, free stiker cat lucu, dan free box per minggunya. Kemudian kita menuju ke My Jam nih. Nah, My Jam ini termasuk fitur unggulan kita, di mana kita dapat berinteraksi dengan Jam ini sendiri,
dan kucingnya. Fitur yang pertama yaitu kita dapat memodifikasi atau mengkustomisasi theme ini sendiri, kemudian mengganti background di belakang itu. Kemudian ada mission yaitu weekly mission, di mana dapat tekan hadiah. Misi mingguan ini terdapat beberapa task yang perlu diselesaikan, kemudian dapat mengklaim hadiahnya. Kemudian ada menu shop untuk membeli item-item yang dapat digunakan oleh theme-nya. Kemudian games yang dapat dimainkan dengan teman atau main sendiri. Kemudian ada fitur ranking seperti leaderboard, di mana kita menggunakan aksi sebagai patokannya. Kemudian kita kembali ke slide deck. Nah, testing ini kita melakukan percobaan solusi desain dengan responden yang telah kita tentukan. Yang pertama yaitu Muhammad Afif dari Ungaran. Feedback yang diberikan yaitu pada point shop, mungkin bisa dikasih tombol langsung ke ganti edit jam sehingga tidak perlu kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian halaman weekly mission, menurutnya warna tasnya itu kalau udah selesai bisa dijadiin biru nih. Kalau centang kecil terlihat tidak terlalu. Kemudian pada edit jam, mungkin jika itemnya belum dibuka dapat dikunci terlebih dahulu agar pengguna lebih termotivasi untuk mendapatkannya. Nah, nilai yang diberikan itu 6 dari 1 sampai 7. Kemudian responden kedua yaitu Muhammad Nasrullah dari Bekasi. Pada weekly mission ini udah seru dan challenging nih. Mungkin posisi tasnya dapat diatur biar nggak terlalu dekat. Kemudian pada halaman home dapat diberikan shortcut atau button menuju ke weekly mission sehingga dapat mengakses lebih cepat. Kemudian tampilan home setelah mengklaim hadiah harian mungkin dapat diberikan total poin sekarang dimiliki berapa saat ini. Nilai yang diberikan yaitu 6. Kemudian yang ketiga nih yang terakhir, ya ada Inocensia Leoneta Priscilia dari Yogyakarta, yaitu menurutnya MyCham itu cukup kompleks bagi pengguna baru, namun tetap menarik dari segi tampilan. Kemudian mini gamesnya udah keren dan cukup menyenangkan, sehingga tidak mudah bosan penggunanya. Kemudian jika beli item pada point shop, mungkin dapat diberikan pop-up, dapat mengarah kemana sehingga tidak perlu kembali dahulu. Nah, nilai yang diberikan yaitu 7. Nah, rata-rata penilaian dari tingkat kegunaan, tingkat kemudahan, dan tingkat kepuasan dari 3 responden, yaitu yang kita dapatkan 6,3. Pada desain iterasi, berdasarkan feedback yang diberikan oleh responden, kami melakukan perbaikan beberapa halaman desain. Salah satunya, yang pertama ada halaman home, yang dimana ada penambahan informasi poin dan level pengguna, kemudian ada penambahan shortcut berupa floating button, guna user bisa mengakses weekly mission lebih cepat. Selanjutnya ada notifikasi, yang dimana ada perubahan button aksi, sehingga tombol awal berfokus pada kegiatan aksi sosial yang ada di aplikasi. Dan ada penghapusan button lanjut aksi agar pengguna langsung bisa mengakses challenge. Selanjutnya ada weekly mission, yang dimana ada perubahan susunan task, yang dimana ada perubahan jarak guna memperluas user untuk mengakses task. Dan ada perubahan posisi button klaim hadiah sehingga tidak sejajar dengan task. Kemudian point shop, di mana ada pemberian button shortcut untuk menuju ke edit jam tanpa perlu kembali ke halaman sebelumnya. Masih di point shop, terdapat pemberian button shortcut untuk menuju ke edit jam tanpa perlu kembali ke halaman sebelumnya. Terdapat juga penambahan button untuk menggunakan item yang sudah diklaim secara langsung. Selanjutnya di mini games, terdapat penambahan informasi mengenai kegunaan dari fitur hint sebagai power up pada mini games. Masih di mini games, terdapat perubahan warna background agar tidak mencolok sehingga tulisan dapat lebih terlihat dan terbaca. Terdapat thanks yang terakhir outro. Conclusion, berdasarkan hasil ujian yang telah dilakukan sebelumnya dengan ketiga responden kami, berdasarkan skala Likert 1-7 dengan nilai rata-rata 6,3, maka dapat dikatakan bahwa solusi desain dari pembuatan fitur gamification yang telah kami buat dapat memotivasi pengguna dalam menyelesaikan challenge dan pengguna merasa puas dengan adanya fitur gamification ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.